Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan, nama saya Kusnandar Marsono Putro. Di sini saya mewakili kelompok 4. Saya sebagai ketua kelompok dari tugas mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa, di mana dosen pengampu kami adalah Ibu Femi, dan anggota kelompok kami adalah Mbak Rizka, Mbak Gabriela, Mas Aselino, Mas Fajri, Mas Sugianto, kemudian Mas Daya, dan Mas Dava. Di sini kami mendapat tugas untuk membuat makalah, kemudian membuat PowerPoint presentation, kemudian mengupload video di YouTube. Makalah yang kami angkat tentang otonomi daerah di Indonesia. Dalam pembuatan makalah ini kami kerjakan bersama-sama, walaupun tidak di satu tempat, tapi kami membagi tugas, kemudian kami mengumpulkan materi menjadi satu, kemudian untuk di PowerPoint juga kita saling share di grup, dan ada yang menambahkan, ada yang saran untuk dihilangkan. Dan untuk video YouTube ini nanti juga akan dibawakan oleh beberapa teman kita, anggota kelompok tadi. Harapan kami adalah semua anggota kelompok ikut andil dan kita paham akan yang akan kita sampaikan. Saya rasa untuk pembukaan cukup, kemudian berikutnya materi akan langsung dibawakan oleh teman-teman kita. Semoga bisa diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi berasal dari kata autos, yang berarti sendiri, dan nomos berarti keturunan. Otonomi daerah menurut UU nomor 32 tahun 2014 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara kesatuan ada 3. Yang pertama, asas desentralisasi. Yang kedua, asas dekonsentrasi, dan yang ketiga, asas tugas membantu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah daerah dan desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota atau desa, serta pemerintahan kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Urutan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Otonomi daerah dapat diartikan setiap daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Otonomi daerah adalah daerah yang mengatur dan mengurus segala rumah tangga daerahnya kecuali urusan yang oleh undang-undang ini diserahkan kepada pengguna lain. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965. Desentralisasi ialah urusan pemerintahan pusat sebagian atau seluruhnya yang menurut pertimbangan pemerintah pusat untuk diatur dan diurus oleh daerah dengan pemerintah. Otonomi daerah adalah pemerintah daerah berhak dan berkewajiban mengurus rumah tangganya, termasuk alat perlengkapannya serta sumber pendapatannya. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah
atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dan pemerintah atau pemerintah daerah tingkat. Otonomi daerah untuk kewilayahan. Otonomi daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, peran, dan tanggung jawab pemerintah pusat. Pola pembinaan wilayah dilaksanakan dengan mendelegasikan tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masing-masing. Tugas dan fungsi pembinaan wilayah meliputi prinsip pemerintahan umum, yaitu penyelenggaraan pemerintah pusat di daerah. Pejabat pembina wilayah dilaksanakan oleh kepada daerah. Implementasi otonomi daerah untuk sumber daya manusia, memberikan wewenang pembinaan sumber daya manusia kepada daerah. Daerah harus mempersiapkan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Memperbaiki cara birokrasi, mengurangi penyimpangan pelayanan birokrasi. Selanjutnya, implementasi otonomi daerah untuk memberantas kemiskinan. Otonomi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dengan tujuan peningkatan kesejahteraan penduduk. Pengentasan kemiskinan menggunakan prinsip pengembangan sumber daya manusia dengan memberdayakan peranan wanita, membangun paradigma baru tentang peranan pemerintah daerah, yaitu dari pelaksana menjadi fasilitator. Pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan harus mengedepankan peran masyarakat dan sektor swasta. Implementasi otonomi daerah, hubungan eksekutif dan legislatif. Prinsip kerja dalam hubungan antara DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah adalah proses pembuatan kebijakan transparan, pelaksanaan kerja melalui mekanisme akuntabilitas. Visi otonomi daerah. Menurut M. Yas Rashid, visi otonomi daerah meliputi 1. Visi di bidang politik, 2. Visi di bidang ekonomi, yang ketiga visi di bidang sosial budaya. Visi di bidang politik. Otonomi daerah dipahami sebagai 1. Proses untuk mendorong lahirnya pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Yang kedua, memberi kemungkinan berlangsungnya pemerintah yang peka terhadap kepentingan masyarakat luas. Yang ketiga, memelihara tata cara pengambilan keputusan yang taat asas pertanggungjawaban masyarakat. Yang keempat, pemberian kesempatan untuk membentuk pemerintahan daerah yang sesuai kebutuhan daerah. Yang kelima, pengembangan sistem pengelolaan pemerintah yang efektif. Visi di bidang ekonomi. Otonomi daerah memiliki visi 1. Menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. 2. Mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan kebijakan regional dan lokal untuk pemerintahan daerah. Yang ketiga, mendorong sikap prakarsa yang kreatif bagi pemerintah daerah untuk menunjang perekonomian di daerahnya. Yang keempat, membawa masyarakat kepada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.
Visi di bidang sosial dan budaya. Otonomi daerah memiliki visi 1. Menciptakan dan memelihara keselarasan sosial. Yang kedua, memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif untuk menghadapi dinamika zaman. Konsep dasar otonomi daerah. Berdasarkan visi misi di atas, maka konsep dasar otonomi daerah yang kemudian melandasi lahirnya UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 25 tahun 1999 merangkum hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintah yang bersifat strategis nasional. Yang kedua, penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah, kewenangan dalam menilai keberhasilan kepemimpinan kepala daerah dan penyaluran aspirasi masyarakat. Yang ketiga, pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula. Keempat, peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup. Kewenangan yang telah didesentralisasikan setara dengan beban tugas yang dipikul setara dengan kondisi daerah serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Yang kelima, peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah. Pembagian revenue dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak, distribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah. Nomor 6, perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dan pemerintah pusat yang bersifat block grant. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keluasan kepala daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada. Yang ketujuh, pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial dan solidaritas sosial sebagai satu bangsa. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 1. Hubungan dalam bidang kewenangan. Pemerintah pusat memberikan otonomi luas kepada pemerintah daerah karena memenuhi syarat berikut. 1. Urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu. 2. Apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Namun beberapa urusan pusat tidak boleh dipegang pemerintah daerah menurut UU nomor 32 tahun 2004 pasal 10 ayat 2, yaitu 1. Urusan politik luar negeri atau diplomatik, 2. Urusan pertahanan, 3. Urusan keamanan, 4. Urusan justisi, dan kelima urusan moneter dan fiskal nasional, yang keenam urusan agama. Hubungan dalam bidang pembinaan dan pengawasan.
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam bab 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diatur lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan. Penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pemerintahan meliputi 1. Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, 2. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, 3. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, 4. Pendidikan dan pelatihan, 5. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Pasal 1 Ayat 4 dijelaskan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan bertujuan menjamin keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. 2. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna. Hubungan dalam bidang keuangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 15 Ayat 1, hubungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam bidang keuangan meliputi 1. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. 2. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah. 3. Pemberian pinjaman atau hibah kepada pemerintahan daerah. Sementara itu, hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah meliputi 1. Bagi hasil pajak dan non-pajak antara pemerintahan daerah, provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. 2. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama. 3. Pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah. 4. Pinjaman atau hibah antar pemerintahan daerah. Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah: 1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 2. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. 3. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. 4. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Hak dan kewajiban pemerintah daerah. Hak: 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. 2. Memilih pimpinan daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Memungut pajak daerah. 5. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah. 6. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang lain sah. 7. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kewajiban: 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. 2. Meningkatkan kehidupan demokrasi. 3. Mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat. 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 6. Menyelesaikan fasilitas kesehatan. 7. Dan sebagainya. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Urusan pemerintahan
yang menjadi urusan pemerintahan pusat. 1. Politik luar negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. UTC, 5. Moneter dan fiskal nasional, 6. Agama. Hubungan pusat daerah. 1. Desentralisasi, 2. Administrasi, 3. Decentralization, 4. Political decentralization. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. 1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keberagaman daerah. 2. Didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. 3. Otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten atau kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. 4. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. 5. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonomi serta dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif. 6. Harus meningkatkan peran dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 7. Asas konsentrasi diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur. Otonomi daerah kini genap 22 tahun. Banyak hal yang terjadi selama 2 dasawarsa ini. Ada hal yang positif, ada juga yang negatif. Semua jadi bekal pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Singkatnya, begini. Di tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Stadsblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Ini kebijakan otonomi daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia. Pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 yang menitikberatkan asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan komite daerah, KND, karesidenan, kabupaten, dan kota berotonomi. Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 menyebutkan bahwa daerah negara RI terdiri dari 3 tingkat atau provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Masing-masing daerah berhak mengurus rumah tangga sendiri. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1957, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra. Wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Tahun 1996, pemerintah melalui Kepres nomor 11 tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Tahun 1998, terjadi krisis ekonomi. Presiden Soeharto lengser karena tekanan mahasiswa yang berdemo. Pak B.J. Habibie kemudian naik. Dia merasa Indonesia bisa lebih baik jika setiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999. Daerah diberi wewenang penuh kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter, dan lain-lain. Undang-undang baru ini disambut penuh semangat. Sampai dengan 2004 terbentuk daerah otonomi baru sebanyak 7 provinsi dan 115 kota dan 26 kabupaten. Pola pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi otonomi membuat daerah memiliki keleluasaan untuk membangun daerahnya sendiri dengan melihat potensi besar dari daerah. Kabupaten Jembrana mampu menjadi daerah yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Banyuasin adalah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa melalui aplikasi. Namun masih ada kekurangan dari undang-undang tersebut. Kecenderungan hadirnya raja-raja kecil di daerah, pembangkangan wali kota atau bupati kepada gubernur, dan bahkan berkembang menjadi politik dinasti. Tahun 2004, di pemerintahan Megawati, dia melihat kelemahan undang-undang sebelumnya dan merasa otonomi daerah bisa lebih baik ketika diberi arahan yang tepat dari pemerintah pusat. Hadirlah Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang tidak hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menetapkan pilar yang mesti dijaga agar bisa sukses. Imbasnya, otonomi daerah semakin meluas. Selama periode 2005 sampai dengan 2014, terbentuk 1 provinsi, 66 kota, dan 8 kabupaten. Melalui berbagai pembelajaran yang didapat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang membahas lebih detail mengenai kekuasaan dan pembagian wilayah. Undang-undang ini juga membahas koordinasi antara pemimpin daerah dan menetapkan forum tukar pikiran dan saling beri dukungan. Sampai dengan 2018, sudah terbentuk total daerah otonom sebanyak 34 provinsi dan 542 kabupaten atau kota. Sejak itu, pemerintah pusat melakukan segala upaya untuk mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk menemukan identitasnya dan terus mendunia untuk menghadapi persaingan dunia dan tantangan revolusi industri
Industry 4.0, daerah wajib terus berinovasi untuk menciptakan sistem dan penerapan teknologi yang optimal atau smart city. Maka setelah melalui proses refleksi tentang otonomi daerah selama 22 tahun ini, satu sisi inilah yang kemudian memicu kami untuk mengembangkan Smart City. Smart City adalah sebuah kota cerdas, bagaimana masyarakat dilayani dengan sebaik-baiknya, dan bahkan tidak hanya sekedar baik, tapi bagaimana dilayani dengan cepat, kemudian dengan tepat, dan juga dengan akurat. Kota Semarang meningkatkan ekonomi daerah dengan penerapan e-government dan open government. Mereka kini berkembang menjadi pusat ekonomi yang sukses. Hari ini proses mengurus izin usaha menengah kecil itu sangat cepat. Jadi para pengusaha UMKM itu cukup dengan membawa surat keterangan domisili, RT, RW, dibawa ke kelurahan, kemudian diteruskan ke kecamatan, langsung inline dengan Dinas Koperasi, dan hari itu juga izin usaha menengah kecil itu jadi. Banda Aceh membangun kota cerdas dengan pendekatan kearifan lokal. Islamic Smart City pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Kota Pontianak melayani semua kebutuhan warga dan wisatawan dengan satu aplikasi bernama Gencil. Pelayanan meliputi kuliner, wisata, acara, harga pangan, hingga melaporkan keluhan. Pendapatan pajak bisa dipantau secara online dan langsung. Kota Ambon meningkatkan PAD dengan teknologi melalui pajak daerah online. Selain itu, banyak kisah sukses daerah lainnya. Tapi perjuangan masih belum selesai. Banyak daerah yang butuh dukungan dan kontribusi kita. Otonomi daerah masih akan terus berbenah dan menjadi lebih baik lagi. Membangun daerah dari pinggiran sesuai nawacita Presiden Jokowi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin sejumlah rapat terbatas di Istana Kepresidenan terkait pembahasan usulan daerah otonomi baru dan pelaksanaan pilkada serentak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung bersama reporter Mario Delima dan juru kamera Januar Rahmat Syah di Istana Kepresidenan Jakarta. Mario, bisa dijelaskan rapat yang digelar Presiden terkait otonomi daerah baru tersebut? Ya, Dek, dalam rapat pertama, rapat terbatas yang dilakukan Presiden dengan beberapa menteri terkait memang membahas terkait dengan 87 usulan untuk membentuk daerah otonomi baru. Dan di akhir rapat memang tadi kami mendapatkan informasi dari Menko Polhukam Tejo Edi Purjatno bahwa pemerintah sepakat untuk tidak terburu-buru membahas pembentukan dari 87 usulan daerah otonomi baru tersebut. Karena memang menurut Tejo Edi mengatakan bahwa Presiden meminta bahwa dari usulan tersebut tidak ada muatan politik atau muatan bagi-bagi kekuasaan yang mendasari adanya usulan tersebut. Dan Presiden memerintahkan agar dilakukan riset khusus oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Menko Polhukam agar melakukan riset dengan melakukan komunikasi dengan DPR maupun DPD. Karena memang Presiden menitik beratkan bahwa jika pun ada beberapa daerah nanti yang akan dijadikan otonomi baru, hal tersebut harus didasari atas pembangunan di daerah tersebut ataupun kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Dan kami mempunyai kutipan dari Presiden pada saat pembukaan rapat tersebut, Adik. Berikut kutipannya. Tujuan pembentukan daerah otonomi baru adalah hanya satu, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nggak ada yang lain-lain. Tidak ada yang namanya mau bagi-bagi jabatan atau karena buat kekuasaan atau karena pertimbangan politik yang ada, tetapi hanya sekali lagi hanya satu, tujuan pembentukan daerah otonomi baru adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pembentukan daerah otonomi baru harus betul-betul didasarkan pada Undang-Undang 23/2004 tentang pemerintahan daerah. Ya, di akhir rapat memang tadi Presiden dan juga beberapa menteri terkait juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang fokus terhadap adanya pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilakukan beberapa waktu lagi. Adik. Iya, Mario, lalu bagaimanakah dengan pembahasan pelaksanaan pilkada serentak? Apakah menjadi pembahasan juga di rapat terbatas tadi?
Ya, agenda tersebut memang menjadi agenda kedua rapat terbatas setelah rapat otonomi daerah baru. Dan dalam pembahasan tersebut memang tadi ada beberapa hal khusus yang ditekankan oleh Presiden, yaitu salah satunya adalah agar pilkada nanti tidak mundur pelaksanaannya, mau permulaannya maupun pada saat penghitungan suaranya. Dan juga yang tadi menjadi salah satu fokus pembahasan adalah masalah anggaran keamanan. Tadi dalam rapat memang dikatakan bahwa anggaran keamanan dibutuhkan 7 triliun rupiah untuk pelaksanaan di 269 daerah pelaksana. Dan hal tersebut memang tadi sempat dibicarakan bahwa dalam rapat tersebut harus dilakukan pembagian dana tersebut dari antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan juga yang paling penting adalah konflik antara Golkar dan juga P3. Tadi pemerintah mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan tripartit untuk menyelesaikan hal tersebut. Kembali ke Anda, Ade. Ya, baik, terima kasih Mario Delima, pemirsa, reporter Mario Delima dan juru kamera Yanwar Rahmatsyah melaporkan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Demikian penjelasan materi mengenai otonomi daerah dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata dan pengucapan dalam penyampaian materi ini. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.